Selamat datang kembali di Panel Story. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Thor: Love and Thunder yang baru saja dirilis oleh Marvel. Film ini merupakan film lanjutan dari edisi Thor Ragnarok tahun 2017 dan merupakan film Marvel yang ke-30. Untuk itu, mari langsung kita simak saja alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Gord. Ia berjalan melewati sebuah gurun bersama putrinya yang bernama Love. Namun putrinya tersebut terlihat sedang sakit. Sebagai seorang ayah, ia menggendong putrinya melewati gurun gersang sambil berdoa kepada dewa agar diberikan bantuan. Tetapi sang dewa pun tidak memperdulikannya. Sampai pada akhirnya putri Gor pun meninggal pada pelukannya. Saat sang ayah sedang mengubur putrinya, ia mendengar bisikan gaib dari suara wanita yang menuntun Gor ke sebuah desa di mana di situ terdapat air dan makanan. Ternyata makanan itu punya Dewa Ratu yang selama ini ia sembah. Ia juga merupakan murid terakhir dari dewa itu. Ia juga memberitahu kepada dewa bahwa semua orang telah meninggal karena kelaparan dan kehausan, termasuk sang putri dari Gor. Namun dewa tersebut pun tidak peduli dan ia tidak ingin menolong Gor. Merasa dikecewakan, akhirnya Gor pun membunuh dewanya sendiri. Scene pun beralih ke sebuah planet yang bernama Indigard. Di sana muncul sahabat Thor yang bernama Korg. Ia menyebutkan bahwa Thor besar karena pertempuran. Thor juga dianggap sebagai pahlawan karena menyelamatkan dunia berkali-kali. Tapi sayangnya Thor juga harus kehilangan orang terdekatnya, yaitu ibunya dan juga Loki. Karena ambisinya, Thor juga merubah tubuhnya dari yang gemuk menjadi kekar. Ia juga telah melakukan banyak petualangan bersama Guardians of the Galaxy. Di balik karakternya yang tangguh, ternyata Thor ini masih sangat merindukan seorang wanita di bumi. Tiada lain, wanita itu bernama Jane Foster. Kini kesibukan Thor pun hanya bertapa. Ia hanya akan bangun jika ada seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Dan tidak selang lama, Star-Lord pun meminta bantuan kepada Thor. Dan Thor pun bangun dengan mengambil Stormbreaker-nya. Ia segera menuju ke medan perang di planet Indigard. Kali ini musuh mereka seperti makhluk burung yang bertujuan untuk menghancurkan planet Indigard. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Thor pun berhasil menghancurkan makhluk gak jelas itu. Setelahnya, Thor pun disambut oleh raja dari planet Indigard. Ia nampak sedih, tapi juga ia nampak bahagia. Ia tidak sengaja telah menghancurkan tempat oasis dari planet Indigard. Scene pun beralih ke bumi, di mana Jane Foster telah didiagnosis kanker. Saat Jane sedang menjalani kemoterapi, ia ditemani sahabatnya yang bernama Daisy Lewis. Saat ia sedang mencari info resep, ternyata ia menemukan sebuah buku yang milik Asgard Guardian. Dari sini Jane beropini bahwa Mjolnir pun bisa menyelamatkan nyawanya. Scene pun beralih ke New Asgard asal Garut. Di sana Jane pun pergi ke sebuah museum. Ia pun melihat bahwa salah satu pedang dari Mjolnir telah dipajang di museum itu. Ketika Jane sedang melihat pedangnya, ternyata pedang itu mengeluarkan petir dan seketika bereaksi di depan Jane. Scene pun beralih ke Indigard, di mana sang raja telah memberikan apresiasi kepada Thor. Sang raja memberikan 2 kambing besar untuk diakikahkan oleh Thor. Saat Thor dan tim Guardian of Galaxy hendak pergi, mereka pun diperlihatkan bahwa sang dewa telah dibunuh. Thor pun menemukan sebuah cuplikan bahwa seorang wanita sedang meminta pertolongannya. Mengetahui bahwa wanita itu sedang dalam bahaya, akhirnya Thor pun memilih berpisah kepada timnya. Lalu ia pun turun bersama Korg dan 2 kambingnya. Ia menggunakan Stormbreaker untuk akses menuju wanita itu. Saat tiba di pegunungan es, ia pun menemukan wanita itu dengan posisi sedang terluka. Wanita itu memberitahu Thor bahwa mereka sedang mencari semua dewa untuk dibunuh. Lalu incaran mereka selanjutnya adalah dewa-dewa yang berada di New Asgard. Pada malam harinya, Gor pun tiba di New Asgard. Ia pun mengeluarkan jurus 1000 bayangan. Bayangan itu bertujuan untuk menyerang desa Asgard.
dan memancing para pejuang dari Asgard untuk melawan bayangan hijau. Di tengah pertempuran, Thor dan Korg pun datang untuk membantu warga New Asgard. Thor pun menggunakan Stormbreaker untuk menghancurkan para monster-monster itu. Sementara Korg membantu Sif. Kemudian Thor pun melihat Mjolnir sedang terbang untuk melawan para monster-monster itu. Thor juga melihat bahwa Mjolnir bisa memecahkan diri dan hingga menyambungnya kembali. Ketika Thor ingin mengambil palu tersebut, ternyata palu tersebut malah lari ke sebuah wanita yang memakai kostum besi. Saat dibuka, ternyata Thor kaget bahwa wanita itu adalah Jane Foster. Jane Foster adalah seorang The Mighty Thor. Di sini kita flashback sejenak tentang hubungan Thor dan juga Jane Foster. Thor ingin menjalani hubungan serius saat ia baru saja masuk Avenger. Ia pun kemudian curhat kepada pedangnya bahwa ia sangat mencintai Jane. Saat itu Thor minta kepada Mjolnir bahwa ia harus menjaga Jane. Dan itu adalah salah satu alasan kuat mengapa Jane menjadi The Mighty Thor. Sayangnya hubungan mereka pun tak lama karena Thor disibukkan oleh tugasnya. Dan Jane disibukkan oleh studi sainsnya. Cerita kembali di pertempuran di mana Thor sedang face to face dengan Gorr. Dengan mudahnya Thor pun berhasil mengalahkan Gorr. Namun seperti biasa penjahat pun bermain licik. Ia mencoba menculik anak-anak di Asgard untuk dibawa keluar jauh dari bumi. Keesokan harinya Thor dan Jane pun sedang dipresentasikan oleh gambar yang diambil oleh Excel. Ia memberitahu kepada Thor bahwa anak-anak disimpan di alam bayangan. Setelah mendapatkan informasi itu, Thor pun bergabung dengan Valkyrie dan juga Jane. Mereka pun ingin segera pergi ke tempat berkumpulnya para dewa di alam semesta. Mereka pun menggunakan sebuah kapal yang ditarik oleh dua kambing Thor. Setelah sampai, mereka pun menyamar agar bisa duduk di tempat para dewa. Saat itu, Dewa Zeus pun muncul membuat portal yang megah. Dewa Zeus merupakan salah satu panutan dari Thor. Ternyata pembahasan di sana malah melenceng. Dewa Zeus malah membahas pesta pora yang akan diadakan. Mendengar itu, Thor pun kecewa dengan Dewa Zeus. Ia menyebutnya bahwa Dewa Zeus adalah dewa yang brengsek. Valkyrie pun memberitahu kepada Thor bahwa dewa-dewa ini tidak akan membantu kita. Valkyrie pun menyarankan agar Thor meminjam petir milik Zeus. Ternyata Zeus mendengar percakapan mereka. Akhirnya Zeus pun meminta Thor agar naik ke atas panggung. Di atas sana, Thor pun menceritakan kejadian sebenarnya bahwa para dewa telah dibunuh oleh Gorr. Bukannya membantu, Zeus malah menyindir bahwa dewa-dewa yang terbunuh adalah dewa-dewa yang lemah. Ia pun merangkap Thor dengan menggunakan petirnya. Setelah Thor mengungkapkan identitas aslinya, akhirnya Zeus pun percaya kepada Thor. Namun tetap saja ia tidak bisa membantunya. Karena kebanyakan ngoceh, akhirnya mereka pun kesal dengan Zeus dan orang-orangnya di sekitarnya. Di tengah pertarungan, ternyata Zeus menyerang Korg hingga menghancurkannya. Ketika Zeus hendak melempar petir ke arah Thor, ternyata Thor dapat membalikan keadaan hingga Zeus pun akhirnya tewas. Ternyata walaupun tinggal wajahnya saja, ternyata Korg pun masih hidup. Ia pun segera memanggil dua kambingnya untuk menjemput mereka keluar dari sini. Dan tidak lupa Valkyrie pun berhasil mengambil pedang dari Zeus. Di tengah perjalanan ternyata Stormbreaker cemburu karena Thor telah memberikan perhatian lebih kepada Jane atau Mjolnir. Lalu Jane pun flashback lagi. Di sini ia bercerita bahwa ia sedang mengidap kanker stadium 4. Ia memberikan alasan mengapa ia mengambil pedang Mjolnir agar ia bisa selamat. Beberapa saat kemudian mereka pun mendarat mulus di alam bayangan. Mereka akhirnya berpencar untuk mencari penjara anak-anak. Ternyata Jane menemukan sebuah ukiran di mana pedang Stormbreaker bisa membuka portal menuju Eternity. Akhirnya Jane pun sadar karena Gorr ingin mengambil Stormbreaker untuk pergi ke sana. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Gorr muncul dan menangkap mereka semua dengan bayangannya. Gorr pun menyandra Jane dan mengancam ingin membunuhnya. Tapi sebelum itu dilakukan, Thor pun mengambil Stormbreaker-nya dan pertempuran kembali terjadi. Sedangkan timnya bertarung dengan monster bayangan. Ternyata Thor pun memutuskan untuk kembali ke Asgard. Pada saat Thor membuka portal, ternyata Gorr datang tiba-tiba untuk mengambil Stormbreaker-nya.
Thor pun menyadari bahwa penggunaan dari Mjolnir dapat membunuh Jane lebih cepat. Ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Thor pun menolak keinginan Jane yang ingin membantunya. Hal itu dikarenakan Thor ingin Jane tetap hidup. Kemudian Thor pun mengambil pedang Zeus dari Valkyrie dan segera menuju ke tempat Gord. Scene beralih di mana Gord membawa anak-anak ke gerbang Eternity. Dan Gord pun berhasil membuka gerbang Eternity dengan pedang Stormbreaker. Saat tempat itu akan runtuh, untungnya Thor datang tepat waktu untuk menyelamatkan anak-anak dari reruntuhan. Mengetahui kedatangan Thor, akhirnya Gord pun mengeluarkan jurus 1000 bayangannya lagi. Dan Thor pun menyalurkan kekuatan dari petir Zeus kepada anak-anak itu. Pada saat duel, Thor pun kewalahan melawan Gord. Hal itu membuat Jane juga merasakan apa yang Thor rasakan. Jane pun terpaksa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Thor dan anak-anak dari serangan Gord. Jane meminta Thor untuk menghentikan Stormbreaker dan dirinya akan bertempur melawan Gord. Setelah Thor sedang menangkis serangan dari Gord, Jane pun melihat celah bahwa ini adalah kesempatan untuk menyerang Gord. Setelah pedangnya hancur, akhirnya Gord pun tersadar akan bisikan gaibnya. Beberapa saat kemudian, gerbang Eternity pun terbuka yang membuat Thor dan Jane juga ikut masuk ke dalam sana. Di sana ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin melawan Gord. Ia tidak ingin membuang kesempatan karena Jane sedang sekarat. Tak lama, Gord pun akhirnya tersadar akan putrinya. Ia pun menginginkan agar putrinya hidup kembali. Di saat yang bersamaan, Jane dan Gord pun akhirnya meninggal. Ia juga meminta kepada Thor agar ia bisa merawat putrinya. Setelah kejadian itu, Jane pun menjadi pahlawan. Tak terlepas juga dari kontribusi Thor. Di adegan mic credit, ternyata Zeus masih hidup. Ia memerintahkan putranya agar bisa balas dendam kepada Thor. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini. Mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan dalam penyampaian kata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Panel Story.